Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu-ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat-Nya yang kita terima. Semoga kita dapat menggunakan nikmat dan rahmat ini sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah memberikan nikmat itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berinsalam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada bisian Dek Buya tadi, kajiwa malam ko tentang Isra dan Mi'raj lah, nah, itu. Sama nanya, mbo konsep mbo ada konsep lain, tapi Dek permintaan dari Buya, nah itu. Sami'na wa ata'na Tuhan. Bapak dan Ibu, memang bulan Rajab sudah kita tinggalkan. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban dan sebentar lagi ya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun bulan Rajab sudah kita tinggalkan, tetapi pesan-pesan Rajab itu ini yang harus kita pegang kuat-kuat. Kita amalkan, ya, apalagi di bulan Sya'ban dan Ramadan ini. Jadi apa itu pesan-pesan bulan Rajab? Yang pesan itu berada di peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu. Nah, pertama, pesan yang disampaikan oleh Rajab dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana kita ini pandai-pandailah kita menggunakan waktu dan kesempatan dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau perjalanan 2 bulan. Kemudian naik ke langit pertama 2, 3 sampai 7, kemudian naik lagi ke sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Ya, itulah tempat terakhir yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi harus hati-hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan kita sebagai seorang yang bertauhid bahwa Allah itu tidak mempunyai tempat. Allah tidak sama dengan kita. Kalau kita butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Walaupun Nabi kita menerima wahyu perintah di Sidratul Muntaha yang tempat paling tinggi itu, Allah bukan ya sama dengan manusia. Itulah tempat yang paling tertinggi bagi Nabi. Jadi Allah tidak butuh tempat di atas, di bawah, di tengah, ya di belakang. Allah tidak butuh ya alat-alat. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan kita ini. Nah, lalu dalam jangka 1 malam Nabi
kembali lagi ke Mekah Mukarramah. Nah, apa pelajaran pesan dari Isra Mi'raj pertama adalah kita harus pandai-pandai menggunakan waktu. Ya, waktu itu hanya 24 jam dalam sehari. Tapi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah SWT mengajar kepada kita bahwa bisa ditempuh jarak yang jauh itu hanya dengan satu malam. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita Bapak dan Ibu? Kita diberi oleh Allah hidup di dunia ini. Tidak ada yang tahu berapa umur kita. Ada yang 50 sudah wafat. Ada 70 wafat. Ada 100 wafat. Nah, setelah ini kemana kita? Setelah ini kita meninggalkan dunia ini, transit dulu di alam kubur namanya, alam barzah. Tidak langsung saja, karena harus singgah dulu di alam barzah, alam kubur. Nah, kalau ditanya mana yang lama umur kita hidup di dunia atau di alam kubur, Bapak dan Ibu? Mana yang lama? Jawabannya adalah manusia lebih lama umurnya di alam kubur daripada alam dunia ini. Ya Pak ya? Lebih lama. Sebagai contoh, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Ashraful Anbiya. Umur Nabi kita itu hanya 63 tahun. Tapi sudah berapa ratus tahun Nabi kita yang tercinta itu di alam barzah itu? Sudah 14 abad. Nah, berarti usia umur manusia di alam barzah ini baru itu lebih lama daripada di dunia ini. Ada ulama namanya Imam Nawawi. Nah, itu. Imam Nawawi. Ulama besar, ulama Sunni. Umurnya 43 Bapak dan Ibu. 43 tahun. Tapi dia sudah meninggalkan dunia ini, sudah berada di alam barzah, alam kubur itu selama 800 tahun. Ada lagi ulama besar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umurnya 53 tahun. Tapi Imam Syafi'i sudah berada di alam barzah, alam kubur itu 1200 tahun. Nah, kita yang hadir di masjid ini, berapa umur kita sekarang Pak? Ada yang 40, ada 50, ada 60, ada 70. Setelah ini kemana kita? Ke alam kubur, alam barzah. Pertanyaannya adalah, apa gunanya kita bahas itu tuh? Apa hubungannya? Gunanya kita bahas adalah bahwa di alam kubur itu ada kenikmatan, ada siksaan. Tapi kalau seandainya di alam kubur itu kita ini tidur saja begitu kan, tidak masalah. Lama pun tidak masalah. Tapi karena di alam kubur itu ada orang yang diberi oleh Allah kenikmatan, kesenangan, bacalah hadis-hadisnya banyak itu. Ada pula orang yang dikubur itu disiksa. Kalau seandainya di alam kubur itu mendapat nikmat, tidak masalah. Tapi kalau di kubur itu disiksa, bagaimana? Tadi begitu lamanya usia manusia di dalam kubur dibanding dengan di dunia ini.
Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu udah dijamin Pak Bu masuk surga. Ya. Dan jasad Nabi Muhammad itu tidak rusak. Karena jasad para nabi dan rasul itu tidak disentuh, tidak bisa lapuk oleh tanah. Imam Nawawi tadi umur 43, sudah 800 tahun dia berada di alam kubur. Gimana dia? Baca seorang ulama yang banyak bukunya, banyak ilmunya yang ditinggalkan sampai sekarang. Mulai dari pondok-pondok pesantren dibaca, ada Riyadus Shalihin hadisnya, ya ada Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir, banyak buku-bukunya. Itulah yang mengalir pahala ya bagi Imam Nawawi tadi. Imam Syafi'i juga itu Pak, pendiri mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia ini mazhab yang banyak itu mazhab Syafi'i. Cara sholatnya Syafi'i, cara sholat puasanya Syafi'i. Ya. Karena di Indonesia ini memang cocok mazhabnya Imam Syafi'i. Banyak bukunya. Dan buku-buku itu dipelajari oleh orang sampai sekarang. Sudah 1200 tahun itu. Ngalir terus pahalanya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu mengajar kepada kita supaya kita betul-betul pandai-pandai memanage waktu umur ini. Kenapa? Apalagi Allah di dalam surat Yasin berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun," kata Allah. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, tetapi nunakisu kami kurangi. Nah, apa yang dikurangi? Nah, itulah potensi organ tubuh itu. Nunakisu fil khalq. Sama seperti kita bayi dulu. Nah, lahir ke dunia tidak bisa melihat dengan terang. Lah umur 60-70 udah mata mulai kabur. Itu namanya nunakisu fil khalq. Kami kurangi kata Allah itu. Lahir ke dunia belum bisa ngomong. Nah, sudah tua, mulai berbicara sudah mulai susah, kadang-kadang enggak jelas lagi ngomongnya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq kata Allah. Apalagi banyak. Telinga waktu lahir belum bisa mendengar. Nah, sekarang sudah umur 60, 70 sudah mulai telinga sudah mulai tidak bisa jelas mendengar. Tapi ujung akhir kata Allah, afala yaqilun. Apakah mereka tidak memikirkan? Artinya Allah menyuruh pada kita lihat tubuh kita ini masih sama enggak dengan kita umur 16, 17 dulu. Enggak sama lagi gitu. Karena ini hukum Allah, sunatullah. Ya, bahkan di dalam ayat lain dikatakan manusia ini seperti pohon. Mulanya kecil, kemudian tumbuh menjadi hijau, kemudian menjadi menguning, setelah itu rubuh ke bawah. Bahkan ada orang belum mati lagi kan sudah menghadap ke tanah itu, membungkuk itu. Nah, kenapa kok ke tanah? Memang menyadarkan kita bahwa kita ini berasal dari tanah. Nah, apa yang mau disombong-sombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, itu pesan pertama itu. Bagaimana kita mempergunakan waktu ini seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu. Makanya kan semua nikmat, semua rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita gunakanlah ini untuk menjadi bekal bagi kita, menjadi bekal ibadah bagi kita. Ya, ada harta,
Nah, dibagi harta itu kegunaannya, kan? Jangan ditinggalkan semuanya untuk anak. Untuk anak iya. Jangan kita pikirkan, oh nanti kalau harta ini saya infakkan, maka nanti apa untuk anak? Anak kita itu sudah dijamin oleh Allah. Allah yang ngurus, jangan kita yang ngurus gitu. Kalau kita punya harta 1 miliar, umpamanya enggak, 1 miliar harta, makan ditahan, selero ditahan, itu kan. Kemudian infak sedekah juga ditahan itu. Nah, mati kita untuk siapa? Ya untuk anak. Ya syukur-syukur kalau anak ada ilmunya. Ilmunya ketika dia bersedekah diniatkan ini untuk ayahku, untuk ibuku. Nah, sampai itu pahala itu sedekah itu. Tapi yang takut kita tinggalkan harta yang banyak untuk anak-anak kita, tapi dia lupa dengan kita. Ya, dia bersenang-senang dengan harta kekayaan yang kita tinggalkan tadi. Maka oleh karena itu harus ada yang kita pastikan untuk kita bawa pulang itu. Gitu. Nah itulah perlu kita berzakat, perlu kita berinfak, perlu kita bersedekah. Ya, apalagi perbanyak ibadah, perlu daftar haji lagi. Nah, atau kalau lama haji, umrah, ini itu kan, umrah. Itu yang untuk kita, Bapak Ibu. Itu untuk kita. Nah, kalau mau umrah, boleh. Nah, daftar sama saya. Sekilas info ini. Tapi perlu Bapak Ibu itu. Untuk apa uang ditinggalkan ya, banyak-banyak. Ya, itu banyak. Mau umrah, biaya umrah sekarang 35 juta, banyak itu. Justru dibalas oleh Allah nanti. Nah, Bapak dan Ibu. Kemudian pesan kedua dari Isra dan Mi'raj apa? Kita perhatikan ayat tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian pulang lagi. Ya, Nabi turun di Masjidil Haram juga. Apa hikmahnya? Apa pesannya Bapak Ibu? Pesannya adalah bahwa kita sebagai seorang hamba Allah ini, titik hidup kita, posisi hidup kita, tempat kita hidup itu, aktivitas kita itu paling kurang ini 3 titik. Sebagaimana Nabi mencontohkan, Nabi kan Isra dan Mi'raj dari rumah Nabi pergi ke Masjidil Haram. Walaupun dekat itu rumah Nabi itu kan. Jadi ya take off-nya di Masjidil Haram itu. Nah, apa artinya? Kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, maka perjalanan hidup kita yang terbatas ini sekurang-kurangnya 3 itu. Rumah, kemudian pasar, yang ketiga masjid. Rumah, pasar, masjid. Rumah, pasar, masjid. Apa maksudnya tuh? Di rumah. Rumah adalah tempat kita beristirahat. Rumah. Kemudian pasar, apa maksudnya? Bukan pasar. Artinya dari rumah kita keluar rumah bekerja. Kita bekerja. Tidak ada orang yang di rumah saja kecuali mereka udah uzur. Kerja. Menjadi pedagang silakan berdagang, menjadi petani, ke sawah, ke ladang, ke kantor sudah ke kantor. Ya. Itu artinya tuh dari rumah kita bekerja. Karena bekerja itu adalah ibadah. Ibadah. Nabi Adam kan, Nabi Daud kan itu, dia bekerja dengan tangannya sendiri menjadi tukang besi, mapa basi Nabi Adam itu, Nabi Daud itu. Nah, jadi bekerja, tidak boleh malas-malas. Ya, siru fil ardh. Nah, bekerja.
Jadi tidak ada di rumah, lalu di rumah ya santai itu. Nah, apa Bu? Main HP. Ya main HP itu perlu juga tuh main HP itu. Nah, di rumah bekerja kita sama seperti ya burung yang dari pagi dia keluar dari rumahnya mencari rezeki. Kerja kan itu kan. Kerja itu ibadah. Dan ada juga orang yang kerjanya apa? Menjadi tenaga sosial, relawan itu. Kenapa? Bagus. Ada kematian dia datang. Ada orang berale, kenduri. Nah, kadang-kadang 3 hari, 4 hari dia di situ itu. Mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, bantu-bantu, nolong saudaranya itu. Itu bagus itu. Ya kan? Bagus tuh. Nah, kemudian apa lagi? Nah, dari rumah ke kerja, kemudian jangan hanya rumah kerja, kerja rumah. Apalagi titik yang ketiga, yaitu masjid. Nah, masjid apa? Masjid adalah tempat kita beribadah. Ustaz, di rumah kan beribadah, ya, tapi tempat yang paling mulia, tempat yang paling terhormat, tinggi nilai pahalanya beribadah adalah di masjid. Nah, masjid. Oleh karena itu seorang muslim ya jangan hanya rumah kerja, kerja rumah. Tapi apa? Nah, dari rumah bekerjalah, kemudian pulang ke rumah, kemudian pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Ngapain di masjid? Ah, banyak di masjid ini yang kita lakukan. Dan fadilahnya ke masjid ini luar biasa. Pulang perginya itu ada bonusnya. Ya kan? Belum lagi masuk kita ke dalam masjid ini sudah dapat kita bonus. Apa bonusnya? 2. Pertama, 1 langkah itu mengangkat derajat kita, 1 langkah menghapus dosa kita. Nah, masuk masjid apa? Salat tahiyat masjid. Apalagi itikaf di masjid, duduk di masjid. Apalagi salat berjemaah. Dalam hadis katakan salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajat. Salat berjemaah itu lebih pahalanya dari salat sendirian. Berapa? 27. Masjid mana? Masjid ini. Ustaz, saya maunya 100.000 derajat Ustaz. Boleh? Mana? Pergi Bapak ke Madinah, pergi Bapak ke Mekah. Haji dan umrah itu. 1 kali solat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali solat di masjid ini. 1 kali solat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali solat di sini. Kalau ingin dapat pahalanya lebih itu. Tapi Ustaz, saya tidak punya uang, tidak punya dana untuk haji dan umrah. Bisa dapat pahala haji dan umrah? Bisa. Apa itu? Nah, dari rumah tadi berniat datang ke masjid ini, sholat maghrib berjemaah, kemudian mendengarkan pengajian. Siapapun ustadznya kita dengar itu. Maka apa? Dapat pahala haji dan umroh. Bayangkan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi jangan kita itu hidup hanya rumah, kerja, rumah. Tapi apa? Masjid. Sebagaimana Nabi. Kenapa Nabi tidak langsung saja ya ke Sidratul Muntaha, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini mengajar kepada kita bahwa hidup kita itu tidak boleh jauh dari masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat rahmat. Itu makanya kita masuk masjid, doa yang kita baca itu apa? Ya kan? Kan minta rahmat kan? Lama fili zunubi waftahli abwaba rahmatik. Masjid ini gudangnya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Nah, makanya seorang muslim itu dia harus ke masjid itu. Ya. Jangan dia jauh dari masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, dari sekian masjid itu ada pula 3 masjid yang paling mulia pula. Nah, itulah Haram, Nabawi, Aqsa. Nah, di masjid apa lagi kita Bapak Ibu? Nah, ini ngaji, mengaji, wirid kan itu. Di dalam hadis katakan
barang siapa yang belajar satu ayat Al-Quran, maka dia pahalanya sama dengan orang yang sholat sunat 100 rakaat. Apa ibu umpamanya ada tahsin umpamanya enggak? Di masjid ini umpamanya ada tahsin. Ada guru pembimbingnya umpamanya. Seperti di Masjid Nur Amri itu ada tahsin itu. Lalu belajar membaca Al-Quran itu dengan tajwidnya. Satu ayat yang kita pelajari dalam hadis itu maka sama dengan kita sholat 100 rakaat sholat sunat. Nah, mana yang lebih tinggi itu kan? Tapi barang siapa yang belajar ilmu agama satu bab, itu umpamanya bab sholat, kitabus sholat, bab sholat. Kalau kita sekarang kan belajar nama babu Isra umpamanya dan Mi'raj. Kata hadis itu, barang siapa yang belajar ilmu agama satu bab itu pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Itu tidak dispalsu itu. Tidak ada kita yang sanggup sholat sunat 1000 rakaat itu. Ya kan? Tapi apa? Itu belajar ini. Belajar agama ini. Jadi belajar agama ini bagaimana hukumnya? Wajib hukumnya Pak Bu. Terutama hal-hal yang berkaitan yang prinsip-prinsip. Ada ilmu agama itu sangat luas Pak Bu. Kalau kita mau belajar itu, makanya jangan heran sekarang ada pondok pesantren untuk lansia Pak itu. Ada pondok pesantren lansia gini. Seusia kita ini, ibu-ibu ini masuk pesantren selama 1 tahun. Itu semangat orang itu. Ya, belajar agama itu. Tapi alhamdulillah Bapak, Ibu sudah menjadi santri sebenarnya sudah 20 tahun mungkin menjadi jemaah masjid ini. Nah, jadi kemuliaan belajar agama tadi. Ilmu agama itu sangat luas. Ada bahasa Arabnya. Woi, kalau belajar bahasa Arab Bapak Ibu itu menimbulkan kecintaan kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah bahasa Arab itu. Apalagi ada ilmu tajwidnya, belajar Al-Quran. Apalagi ada ilmu tauhidnya. Tauhid itu harus dipelajari. Akidah itu harus dipelajari. Ya kan? Rukun iman, itu kan harus dipelajari. Iman kepada Allah. Kalau kepada Allah gimana? Itu tauhid namanya. Makanya kalau dulu kan, kalau tauhid itu kan belajar ya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, wadaniyah dan selebihnya. Nah, bagi kita itu harus dimantapkan itu tauhid itu. Nah, belajar iman kepada malaikat. Nah, bagaimana malaikat, fungsi malaikat itu seperti apa kan itu. Beriman kepada kitab, Al-Quran. Nah, harus pelajari Al-Quran ini, maka lahirlah dari Al-Quran ini nanti ada ilmu tafsir namanya. Nah, banyak pula Bapak Ibu ilmu-ilmu yang lahir, banyak pula buku-buku tafsir. Satu ayat tapi tafsirnya banyak itu. Apalagi kita harus belajar ilmu fikih, ya, itu fikih. Belajar tauhid menyelamatkan akidah kita. Belajar fikih menyelamatkan badan kita dari api neraka. Karena fikih itu yang diatur adalah itu amaliyah lahiriah kita. Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, ya kan? Rumah, sawah, ladang, pernikahan segala macam. Wah, itu. Ilmu-ilmu syariah itu sangat dalam Bapak Ibu. Nah, itu belajar fikih. Apalagi belajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf namanya. Belajar ilmu akhlak akan menyelamatkan hati kita dari sifat riya, sifat sombong, sifat kikir, dan sifat-sifat yang lainnya itu. Jadi itu Pak Bu, bagaimana kita ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya belajar itu. Nah, maka
kata Allah kan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari kamu itu. Nah, makanya banyak hadis-hadis ya, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai meninggal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah, itu banyak hadis-hadis tentang ya ilmu itu. Nah, jadi kembali kita Bapak Ibu ya, jadi bahwa hidup ini harus 3 titik itu: rumah, pasar, kerja, dunia kerja, kemudian masjid. Ya, kalau ndak bisa tiap waktu ke masjid, ndak apa-apa. Nah, cari waktu yang memungkinkan. Oh, maghrib, isya, subuh, masa ndak bisa? Tapi kalau bisa tiap waktu, kenapa tidak? Nah, kenapa? Karena ini rumah Allah, ini tempat yang dicintai oleh Allah untuk kita kunjungi. Dan tidak ada ruginya kalau kita menghabiskan uang biaya untuk pergi ke masjid, ke rumah Allah itu. Dan tidak ada penyesalan. Tidak ada orang, oh, kenapa saya pergi haji habis uang sekian, tidak ada itu. Tapi kalau orang pergi keliling dunia, mamanya habis uang mungkin ratusan juta, habis itu nyesal itu. Tapi pergi ke masjid, ya tidak ada menyesal. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan berkah. Gitu. Nah, jadi bagaimana persoalan sekarang Bapak Ibu? Ya, mengajak umat ini supaya mencintai masjid itu. Ya, mencintai masjid. Nah, itulah masyarakat kita ini harus diajak, dimotivasi untuk ke masjid. Nah, untuk memotivasi umat ke masjid itu, nah itulah ada peringatan-peringatan itu. Ya kan, ada peringatan Maulid Nabi. Nah, di masjid ada peringatan Isra dan Mi'raj di masjid. Ada 1 Muharram di masjid, ada nuzul Quran di masjid itu. Ya tujuannya apa? Itu supaya umat manusia, umat Islam yang berat kakinya untuk ke masjid, mudah-mudahan dengan ada kegiatan-kegiatan orang mau ke masjid. Tahun-tahun 70-an, 80-an saya masih merasakan itu. Di kampung-kampung belum ada listrik. Bagaimana masjid-masjid pakai lampu strongkeng petromat itu. Kadang-kadang ada 5 lampu strongkeng, 6 itu. Nah, kerja pengurus itu memompa itu. Kadang-kadang memompa itu jatuh apanya? Apa itu? Bola itu. Mati cek. Tapi dulu orang ya betul-betul semangat ke masjid. Ya. Senter mahal ketika itu. Ada orang pakai colok, pakai suluh ke masjid dulu. Kan? Nah, dari rumah karena apa tuh? Lewat pematang-pematang sawah. Lewat pematang sawah dulu. Ya, tapi orang malah semangat dulu. Ustadznya dari mana? Nah, dari jauh-jauh dulu. Ngaji kadang sekali sebulan, tapi ramai masjidnya. Sekarang Bapak Ibu coba, masjid sudah mewah, sudah ya luar biasa looksnya, karpetnya bukan main empuknya, lampunya bukan main terangnya. Tapi coba ya orang-orang masih minim ke masjid itu. Orang lebih suka pergi ke pasar. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu, pengurus masjid itu setiap ada event-event hari-hari besar umat Islam itu, pengurus masjid itu harus punya semangat adakan acara Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj. Jangan terpengaruh ada tuh sebagian kelompok paham itu, oh Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ini bid'ah itu. Yang adanya bid'ah. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Masa memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj dikatakan sesat? Ya kan, masuk neraka itu. Nah, di mana itu Bapak? Dalilnya itu. Tidak ada dalilnya Maulid Nabi Isra Mi'raj ini. Siapa bilang tidak ada dalilnya? Al-Quran bilang wazakirhum bi ayyamillah.
Hei Muhammad, ingatkan kepada hambaku itu dengan hari-hari yang bersejarah, ya, yang diciptakan oleh Allah. Itulah Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj, ya, nuzul Quran itu. Masa itu dikatakan bid'ah itu? Masa orang yang mengadakan acara itu masuk neraka itu? Ya. Nah, jadi jangan terpengaruh itu Bapak Ibu. Nah, saya lihat di Padang Panjang ini, ya beda. Saya masuk Padang Panjang ini tahun 81 Bapak Ibu. Sekolah di Tawalib dulu 7 tahun. Dulu tahun-tahun 80-an itu saya lihat di Padang Panjang ini masjid musala-musala itu berlomba-lomba pengurus-pengurusnya itu mengadakan acara Isra dan Mi'raj Maulid Nabi itu. Ada di Padang Panjang ini Buya namanya Buya Abizar Lubis itu laris manis di Padang Panjang itu. Ya. Tapi belakangan, ya, pengurus masjid tidak ada melaksanakan. Artinya tidak banyak begitu, tidak banyak itu. Ada apa ini? Atau memang sudah terpengaruh dengan paham tadi itu? Wah, mengadakan Maulid Nabi Isra Mi'raj itu bid'ah, berdosa. Ya. Padahal dalam peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj itu kan mengaji, baca Al-Quran, itu ceramah, berdoa. Kemudian kalau ada nanti makan-makan. Nah, kan tidak ada berbuat maksiat, berdosa. Tapi kenapa kok dikatakan ini adalah perbuatan bid'ah, sesat? Nah. Padahal tujuannya apa? Untuk mendekatkan umat ke masjid. Sudah pernah saya sampaikan di sini Bapak, ada di Padang Panjang ini Pak Bu, yang tidak saya sebutkan masjidnya, sudah hampir 2 tahun tidak ada wirid. Bayangkan itu, tidak ada wirid. Waktu itu saya datang ke masjid itu, jemaahnya 3 orang. Nah, jemaah itu tidak pengurus masjid pula. Ustaz katanya, kita tidak wirid. Kenapa? Kami tidak pengurus itu. Sampai sekarang tidak ada saya datang-datang lagi ke masjid itu. Padahal di sekitar masjid itu banyak rumah itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Inilah gunanya pengurus masjid itu punya inisiatif. Bagaimana caranya supaya, ya, umat Islam itu tahu dengan hari-hari bersejarah itu. Alhamdulillah, sekolah SD, SMP, SMA, ya, pesantren, nah, mereka mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj itu. Alhamdulillah. Kantor-kantor juga begitu, pemerintah daerah. Nah, anggota dewan juga kita lihat ada spanduknya, ada balihonya, ya, selamat memperingati Isra dan Mi'raj itu. Tapi yang tidak ada masjid. Tidak ada. Harusnya menurut saya Bapak Ibu, di masjid-masjid itu hendaknya ada spanduk ukuran 1 kali 4 meter. Berapalah biaya itu? 1 meter 35.000-nya kali 4 itu. Nah, setiap masjid musala itu untuk memeriahkan, ini kan syiar, untuk menyimpulkan semangat umat Islam. Oh iya ya, sekarang kan Isra dan Mi'raj. Nah, dibacanya spanduk itu, ya, terpampang di dekat masjid itu, depan masjid itu. Biayanya mungkin ya 150.000, tapi efeknya bagi masyarakat, oh iya, hari ini bulan Rajab, hari ini Maulid Nabi, ya. Biaya 150.000 tapi bisa membangkitkan gairah umat Islam. Tahu dia ini sejarah, karena Allah menyuruh wazakirhum bi ayamillah. Ingatkan mereka Muhammad dengan hari-hari yang bersejarah itu. Tidak ada, saya lihat tidak berapa masjid yang ada spanduk, ya, selamat memperingati Isra dan Mi'raj, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, selamat memperingati nuzul Al-Quran, selamat memperingati tahun baru itu. Itu penting Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia pentingnya kita belajar ilmu agama tadi itu. Nah, makanya belajar agama ini tidak pernah habis-habisnya, ya. Dan hebatnya belajar ilmu agama ini Bapak dan Ibu, kalau ilmu agama itu kita pelajari dan belum kita amalkan, kita dapat juga pahalanya yang 1000 setara dengan 1000 sholat sunat tadi itu. Apalagi kalau yang kita pelajari itu kita amalkan. Apa contohnya Bapak? Pamannya di dalam fikih kan itu, kan ada namanya bab taharah. Ada namanya, ya, kalau wanita
kedatangan haid umpamanya. Kan yang belajar haid itu bukan ibu-ibu saja. Di pondok pesantren, di sekolah, laki-laki juga belajar tentang haid itu. Walaupun laki-laki tidak mengalami itu, tapi apa? Itu harus dipelajari, dan mempelajari itu dapat pahala kita, Bapak Ibu. Nah, inilah ya keistimewaannya belajar agama itu, belajar agama itu. Jadi ada juga orang mengatakan, oh kalau belum diamalkan, Ustaz, nggak usah dipelajari. Enggak, itu. Diamalkan tidak diamalkan agama ini, ya kita pelajari itu. Nah, yang ke berapa itu? 3 pesan ini. Apa itu pesan dari Nabi bagaimana kita menjaga sholat? Nah, itu. Ya, sebenarnya perintah sholat itu sudah ada sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Tapi yang diwajibkan itulah sesudah Nabi kita ya Isra dan Mi'raj tadi. Nah, apa sebenarnya inti daripada sholat itu, Bapak Ibu? Sholat itu adalah mi'raj kita, naiknya kita. Jadi sahabat pernah mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau ya diangkat oleh Allah, ya mi'raj, bagaimana dengan kami ini? Kata Nabi, keluar hadis dari Nabi, as-sholatu ummati mi'raj. Sholatnya umatku itu adalah mi'raj. Jadi sholat ini adalah naiknya. Apa yang naik? Itulah nurani kita, ruh kita, jiwa kita, ya, yaitu menghubungkan ya jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, lalu dengan sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu, gerakan bacaan yang kita baca, yang kita lakukan di dalam sholat itu semuanya punya makna dan arti. Sebagai contoh saja mungkin itu pada tasyahud, ya kita bacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu sejarahnya kapan itu Bapak Ibu? Itu waktu Nabi Mi'raj itu. Nabi kan menghadap Allah, lalu Nabi tidak tahu apa yang akan diucapkan untuk ya bertemu dengan Allah. Diajarkan oleh Allah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Semua kata-kata pujian ya, tahiyatul mubarakat salawatut thayyibatulillah. Kata-kata pujian, doa dan kata-kata yang baik dan keberkahan untuk Allah. Lah, itu dibaca oleh Nabi. Lalu dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Nabi memuji Allah, lalu apa? Allah membalas pujian Nabi. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Nabi, dan rahmat dan keberkahan. Artinya Allah mengatakan, ya Muhammad, engkau sudah aku jamin keselamatan, keberkahan dan rahmat. Kita kemana? Belum ada di sana. Lalu Nabi kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku sudah engkau jamin dapat keselamatan, aku sudah engkau jamin dapat rahmat, aku sudah engkau jamin mendapatkan keberkahan, bagaimana dengan umatku? Itu. Baru ya dibaca, diajarkan oleh Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, beri pula lah keselamatan kepada kami dan kepada orang-orang yang soleh. Gitu. Kalau tidak ada itu Nabi saja, lalu dapat semuanya. Itu yang kita baca tuh Bapak. Ya, jadi di hayat tuh Pak, ketika membaca tahiyat tuh at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Nabi kepada Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah ucapan Allah kepada Nabi. Lalu apa? Untuk kitanya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setelah Nabi membaca itu, lalu seluruh malaikat membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita baca dalam tahiyat itu. Makanya Pak Ibu ketika membaca itu jangan cepat-cepat. Dia itu betul, ini sejarahnya rupanya dulu ya itu. Baru sholat itu terasa
wasyahdu, baru sholat itu terasa nikmat. Nah, apalagi Nabi mengatakan ya bahwa qurratu aini as-shalah, yang menjadi kesenanganku adalah sholat, kata Nabi. Jadi Nabi kesenangannya bukan jalan-jalan, bukan banyak uang, tapi ya sholat itu menjadi kesenangan bagi Nabi. Bagaimana kita juga seperti itu Bapak. Sholat ini menjadi nikmat bagi kesenangan kita. Bahkan Nabi juga mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Nabi menyuruh kepada Bilal, azanlah Bilal. Tapi kata Nabi, arihna bis sholat. Ya, bahagiakan kami, senangkan kami dengan sholat. Jadi sholat ini bukan beban yang berat, tapi adalah merupakan kenikmatan. Nah, makanya terakhir Bapak Ibu Bunda, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu, Nabi diperlihatkan oleh Allah ada sekelompok orang yang kepalanya ya dipukul dengan benda yang keras, lalu kepala itu hancur, kemudian kembali seperti semula, dipukul lagi hancur, kembali semula dipukul lagi hancur. Nabi tidak tahan melihatnya, lalu Nabi berkata, ya Jibril, siapa itu orang-orang yang diazab, dipukul seperti itu? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang tidak mau sholat, ya, meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Nah, itulah dulu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, pesan-pesan daripada Isra dan Mi'raj yang akan kita pakai di bulan Sa'ban, Ramadan dan seterusnya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.